Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Rati TV dan juga pendengar INFM dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dede Setiawan kembali hadir menjumpai Anda untuk program Selamat Sore Kebumen pada kesempatan kali ini. Dan tentunya sore hari ini kita akan mengangkat satu tema. Hari ini kita cukup spesial begitu kaitannya dengan SSK bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Dan tema kita sore hari ini yaitu kaitannya dengan kebijakan haji dan umroh. Dan kami juga informasikan bagi Anda yang ingin bergabung, silakan bisa melalui line SMS dan juga WhatsApp di 0821 333 55547. Dan untuk tayangan Ratih TV Kebumen juga kami pancarluaskan melalui YouTube kami di Ratih TV Kebumen. Berbincang kaitannya dengan kebijakan haji dan umroh sudah hadir bersama kami, yaitu ada beliau Bapak Haji Panut SPDMM selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum Pak Panut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah tetap on dengan protokol kesehatan. Tetap on dengan protokol kesehatan, tetap semangat begitu tetap ya Pak harus Panut, semangat. Ya? Nah baik, Pak Panut mungkin pertama silakan untuk menyapa pemirsa Ratih TV dan juga pendengar Radio INFM Pak, monggo. Baiklah, kami sampaikan selamat sore dan selamat sejahtera semuanya untuk para pemirsa Ratih TV dan para pendengar Radio INFM Ya. di seantero Bumen dan bahkan mungkin Indonesia. Ya. Kami ucapkan selamat datang dan pada kesempatan hari ini kami akan bincang-bincang dan menyampaikan tentang beberapa kebijakan-kebijakan yang terbaru, yang terkini berkenaan dengan persoalan pembatalan jamaah haji. Itu yang perlu saya sampaikan nanti seperti itu. Baik Pak Panut. Dan selain pemirsa Ratih TV yang ada di rumah dan juga pendengar Radio INFM juga sudah hadir bersama kami, ada dua audiens yang kali ini tengah berada di tengah-tengah kita, yaitu beliau Bapak Kiai Haji Mawardi dari PT Afrahdiani Mandiri. Selamat sore Pak Mawardi. Selamat sore. Ya, bagaimana kabarnya Pak sore hari ini? Alhamdulillah semangat baik. Semangat begitu ya. Baik, kemudian juga ada beliau Bapak Kiai Haji Johan Amro selaku penyuluh agama dari Kemenak Kabupaten Kebumen. Selamat sore Pak Johan. Ya, bagaimana kabarnya sore hari ini? Baik, sehat ya. Dan ada Pak Mawardi serta Pak Johan yang akan menyimak juga sore hari ini di studio kita. Nanti akan kita buka juga sesi tanya jawab. Sekali lagi bisa melalui line SMS dan juga WhatsApp di 0821 333 55547. Sebelum saya berbincang bersama beliau, Pak Panut, kita akan menyaksikan VT kaitannya dengan himbauan Bupati Kebumen terkait kebijakan haji di tahun 1442 Hijriah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Arief Sugianto, Sarjana Hukum Bupati Kebumen. Saya sampaikan bahwa melalui keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1422 Hijriah, tahun 2021 Masehi, pemerintah secara resmi tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia tahun 1442 Hijriah, tahun 2021 Masehi. Pemerintah tidak memberangkatkan kembali jemaah haji pada tahun ini adalah karena masih pandemi dan demi keselamatan jemaah. Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah Saudi telah mengumumkan haji tahun 1442 Hijriah, tahun 2021 Masehi hanya untuk warga negara Saudi dan warga asing ekspatriat yang saat ini tinggal di sana. Keputusan tersebut sejalan dengan pemerintah Republik Indonesia dengan menimbang keselamatan dan keamanan jemaah dari ancaman COVID-19 yang belum reda. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen, utamanya para calon jemaah haji, untuk tetap tenang, tidak mudah percaya begitu saja dengan maraknya berita bohong atau hoax tentang penggunaan dana haji dan disinformasi lainnya. Sikapi dengan arif dan bijaksana. Sebelum di-share, alangkah lebih baiknya jika disaring terlebih dahulu untuk mengecek kebenarannya dan jangan mudah terprovokasi. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pemirsa Rati TV dan juga pendengar FM telah kita saksikan yaitu VT kaitannya dengan himbauan Bupati Kebumen terkait kebijakan haji tahun 1442 Hijriah. Kita akan langsung berbincang bersama beliau, Bapak Panut. Pak, kaitannya dengan kebijakan haji dan umroh tahun 2021 ini kan tadi sampaikan oleh beliau Bapak Bupati juga banyak informasi-informasi di media yang mungkin bisa dikatakan ada yang hoax, ada yang mungkin bisa isu-isu yang memang tujuannya adalah untuk membuat masyarakat bingung. Nah, ini sebetulnya kebijakan haji dan juga terkait dengan pembatalan haji dan umroh tahun 2021 ini seperti apa Pak Panut? Monggo. Ya. Terima kasih Mas. Jadi pada kesempatan hari ini saya dari Kementerian Agama Kabupaten Kebumen ingin menyampaikan beberapa kaitannya kebijakan yang terjadi. Yang paling pertama bahwa kebijakan pembatalan keberangkatan haji pada pemberangkatan tahun 2021 ini adalah didasarkan sebagaimana keputusan Menteri Agama. Jadi nomor 660 yang dikeluarkan tahun 2021, dikeluarkan juga di bulan Juni ini, yang mana di dalam ketentuan KMA 660 ini secara umum sebenarnya mengapa bisa terjadi, karena satu tujuannya yang paling penting adalah untuk menjamin dan mendukung keselamatan jiwa, keselamatan jamaah serta keamanan jamaah haji. Ini unsur pertimbangan yang paling pertama dalam penentuan KMA 660 tahun 2021 adalah itu. Jadi semata-mata yang paling utama adalah untuk keselamatan dan keamanan jamaah. Itu dasar yang paling pertama. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam KMA 660 ini diberikan beberapa ketentuan-ketentuan. Yang paling pertama, satu tentu saja untuk pembatalan yang jamaah haji yang sudah terdaftar pada keberangkatan tahun 2020 kemudian diundur di tahun 2021, praktis ini diundur yang kedua. Betul. Berarti diundur nanti berangkat tahun 2022. Ini yang paling pertama itu. Nah, walaupun di KMA itu belum menjelaskan secara spesifik, berarti praktis dengan pembatalan ini praktis akan menggeser antrian atau menambah antrian, berarti sudah antrian tambahnya 2 tahun. 2 tahun, betul. Jadi bagi teman-teman semua calon jamaah haji yang mau berangkat mestinya sudah ketemu berdasarkan porsi dapat dilihat. Ini praktis nanti akan mundur kurang lebih 2 tahun. Nah, kemudian yang kedua, untuk jamaah haji yang memang sudah terdaftar sesuai keberangkatan tahun 2021 mestinya itu berarti mereka ini telah termasuk yang mendapatkan hak untuk mendapatkan porsi tahun 2022. Betul. Dengan syarat. Dengan syarat. Syaratnya apa saja Pak Panut? Syaratnya yang paling penting satu, tentu saja sebagaimana hal dalam ketentuan ini apabila jamaah haji ini tidak membatalkan. Oh, tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Artinya diperbolehkan untuk membatalkan juga. Oh, jadi begini, kaitan dengan ini jamaah haji itu sebenarnya kan ketika dia sudah mendaftar dan mendapatkan porsi itu bahwa jamaah haji sebenarnya ada hak pelunasan, ada tanggung jawab pelunasan itu 2. Yang paling pertama ketika pendaftaran awal. Untuk pendaftaran awal itu jamaah haji kan mestinya harus ngisi 25 juta. Betul. Kemudian setelah dalam porsi itu akan diberangkat tahun ini, mereka akan melakukan pelunasan. Jadi di sini komponen biaya haji itu secara umum sebenarnya haknya dari jamaah itu adalah satu pendaftaran dan yang kedua pelunasan. Nah, ketika yang diambil itu adalah uang pelunasannya, dalam hal ini yang 10 juta, maka untuk porsi jamaah haji ini masih aman. Tetapi apabila jamaah haji ini kok mengambil yang 25 juta atau malah yang 25 juta plus 10 juta, itu maka secara otomatis berdasarkan ketentuan ini berarti jamaah haji sudah mengundurkan diri. Ini satu yang harus kita semangati dan kita lihat, sehingga untuk itu saya menyarankan kepada jamaah haji yang memang karena tidak dalam kondisi memang harus, saya sangat menyarankan agar yang diambil itu hanya uang pelunasannya yang sebesar 10 juta. Karena ketika yang diambil yang 25 juta ini praktis otomatis walaupun dia tidak mengajukan pembatalan, otomatis dia sudah
batal pemberangkatan dan porsi itu akan hilang. Oke. Akan hilang. Itu hal yang terpenting buat jamaah haji untuk ketentuan sebagaimana pada keputusan Menteri Agama nomor 660 2021. Itu. Baik, jadi ini juga sebagai bentuk sosialisasi juga Pak, untuk penting sekali. para calon jamaah haji. Jadi agar mereka juga memahami kaitannya dengan pengembalian dana ini, begitu ya Pak. Baik, kemudian kaitannya dengan pembatalan jamaah haji tahun 2021, apakah hanya untuk Indonesia saja Pak, atau ini ada beberapa negara yang masih diperbolehkan untuk memberangkatkan calon jamaahnya? Baik Mas, ini mumpung dalam kesempatan yang berbahagia ini perlu saya sampaikan kepada masyarakat, sebenarnya malah untuk sebagai referensi semuanya aja, tidak hanya untuk masyarakat Kebumen. Jadi pembatalan keberangkatan haji ini sebenarnya tidak hanya Indonesia. Tidak hanya Indonesia. Karena sesuai dengan rilis dari Kementerian Perhajian Saudi Arabia bahwa tahun ini sudah diputuskan itu bahwa Saudi Arabia itu adalah tidak membuka akses jamaah haji internasional. Jadi boleh dikatakan tahun ini tidak ada kegiatan jamaah haji dari negara manapun. Jadi kecuali itu yang memang saat ini itu berada atau bermukim di Saudi Arabia. Jadi tidak ada membuka perjalanan atau akses ibadah haji dari negara yang lain. Itu yang harus kita pahami dari masyarakat. Oke, baik. Jadi ini jangan salah kaprah karena masih banyak informasi-informasi di beberapa media yang mengatakan bahwa ini hanya Indonesia saja atau ada beberapa negara yang diperbolehkan tapi kenapa Indonesia tidak. Tapi ternyata memang sudah dikeluarkan begitu ya Pak, katanya dengan informasi ini dari Kerajaan Arab Saudi ini memang tidak membuka kegiatan akses perjalanan haji untuk seluruh negara kecuali yang memang saat ini bermukim di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia. Baik, ini supaya informasinya dapat diluruskan begitu ya Pak Panut ya. Baik, nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi. Kita istirahat lebih dahulu Pak. Untuk pemirsa Rati TV dan juga pendengar IN FM, jangan kemana-mana, tetap di Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen. Skincare nggak ampuh, serum nggak ampuh, semua udah nggak ada yang bisa nempel. Udah detox belum? Gak usah pusing nih, pakai ini nih. Ini serum-serum nih pada nempel semua nih, taruh di muka. Pijit, 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 baru dibilas. Duh, sadar nggak sih? Gara-gara pungli, masyarakat jadi benar-benar susah. Biaya ekonomi menjadi tinggi, muncul kesenjangan sosial, dan tanpa disadari, kepercayaan masyarakat akan menjadi hilang. Kalau sudah hilang, maka apalagi yang bisa diharapkan? Jadi, agar kepercayaan tidak hilang, maka seluruh aparatur pemerintahan harus bersungguh-sungguh melakukan berbagai upaya untuk memberantas pungli. Bahkan lebih dari itu, harus berupaya maksimal untuk mencegah jangan sampai ada pungli. Lahirnya Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Saber Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli harus menjadi cita-cita nasional dalam membersihkan segala jenis pungli dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan tata pemerintahan. Ayo, stop pungli dan stop buat masyarakat menjadi susah karenanya. Bisa? Sedih. Apalagi waktu itu suami dikirim selasi sama anak-anak. Wih, sedih, setiap malam nangis. Sedih. Apalagi waktu itu suami dikirim selasi sama anak-anak. Wih, sedih, setiap malam nangis. Susah sekarang gini nunggu yang datang, katanya sepi, nggak ada gini, nggak punya uang gitu. Katanya suaminya nggak kerja karena COVID. Harapannya sama teman-teman semua, jangan takut divaksin. Vaksin itu sehat, semoga cepat normal ya pariwisatanya gitu. Sekarang kita berharap semuanya baik-baik. Mari kita taklukkan pandemi COVID-19. Sukseskan vaksinasi, tetap disiplin protokol kesehatan terutama 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit.
Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Kami bekerja dengan hati. Menyajikan informasi, hiburan, dan edukasi. Mengabarkan dari pusat kota hingga pelosok desa. Lebih mendekat dengan masyarakat, menyampaikan berita dengan akurat. Rati TV, lebih dekat. Pemirsa Rati TV dan juga pendengar FM, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Selamat Sore Kebumen bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Dengan tema kita sore hari ini kaitannya dengan kebijakan haji dan juga kaitannya dengan informasi pembatalan haji tahun 2021. Dan kembali kami informasikan Anda masih dapat bergabung melalui line SMS dan juga WhatsApp di 0821 333 55547. Kita saat lagi akan berbincang kembali bersama beliau Bapak Haji Panut SPDMM selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, tapi kita akan menyaksikan terlebih dahulu kaitannya dengan VT prosedur pengembalian setoran pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Silakan. Assalamualaikum sahabat religi. Karena alasan menjaga keselamatan jiwa, Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas telah mengumumkan keputusan pembatalan pemberangkatan jemaah pada penyelenggaraan ibadah haji 1442 Hijriah pada 3 Juni 2021. Calon jemaah haji tidak perlu khawatir dana yang sudah dibayarkan akan hilang. Bahkan, calon jemaah haji yang batal berangkat dapat menarik setoran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang telah dibayarkan. Ini diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, jemaah datang ke kantor Kementerian Agama Kota atau Kabupaten tempat mendaftar dengan membawa surat permohonan tertulis pengembalian setoran pelunasan BP dengan disertai A. Bukti asli setoran lunas BP yang dikeluarkan oleh Bank Penerima Setoran atau BPS BP. B. Fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama jemaah haji dan memperlihatkan aslinya. C. Fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya. Dan D. Nomor telepon yang bisa dihubungi. Kedua, Kepala Seksi yang dibidangi urusan penyelenggaraan haji dan umroh pada Kankemenak Kabupaten atau Kota akan memverifikasi dan memvalidasi permohonan tersebut. Jika dokumen dinyatakan lengkap dan sah, Kasih Haji akan melakukan input data pengembalian setoran pelunasan BP pada aplikasi Siskohat. Ketiga, Kepala Kankemenak Kabupaten atau Kota mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan BP secara tertulis dan dikirimkan secara elektronik kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kemenak Provinsi. Keempat, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri menerima surat pengajuan permohonan pengembalian setoran pelunasan BP
dan melakukan konfirmasi pengembalian setoran pelunasan jamaah haji pada aplikasi Siskohat. Kelima, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan BP secara tertulis kepada Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH, CQ, Badan Pelaksana BPKH. Keenam, petugas BPKH melakukan verifikasi pengajuan pengembalian setoran pelunasan BP. Setelah itu, petugas BPKH menerbitkan surat perintah membayar SPM sesuai nilai pembayaran BP ke bank penerima setoran BPS BP. Ketujuh, BPS BP setelah menerima surat perintah membayar SPM dari BPKH segera melakukan transfer dana pengembalian setoran lunas BP ke rekening jamaah haji dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian setoran pelunasan pada aplikasi Siskohat. Kedelapan, jemaah menerima pengembalian setoran pelunasan melalui nomor rekening yang telah diajukan pada tahap pertama. Seluruh tahapan ini diperkirakan akan berlangsung selama 9 hari. Mudah kan, sahabat religi? Akhirnya, mari kita berdoa semoga pandemi segera berakhir, sehingga umat muslim Indonesia dapat kembali beribadah ke tanah suci. Amin. Keputusan membatalkan keberangkatan haji saat pandemi, pilihan terbaik untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Ratu TV dan juga pendengar FM, telah kita saksikan bersama Viti kaitannya dengan prosedur pengembalian setoran pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Kita akan lanjutkan untuk perbincangan kita bersama beliau, Pak Panut. Pak, tadi sudah kita saksikan kaitannya dengan Viti pengembalian prosedur pengembalian setoran pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Nah ini mungkin bisa sekaligus juga disampaikan seperti apa prosedurnya. Mungkin ada yang ingin atau berencana ingin mengembalikan biaya tersebut begitu. Tadi mungkin kita sudah singgung sedikit begitu. Nah ini kaitannya prosedurnya seperti apa Pak Panut? Terima kasih. Jadi untuk jamaah haji yang memang mestinya berangkat di tahun ini, itu ketika yang bersangkutan itu mau mengambil uang komponen penyelenggaraan ibadah haji, artinya di sini kan ada, tadi saya sampaikan di awal ada 2 komponen. Yang pertama komponen pendaftaran yang 25 juta, yang kedua adalah tentang komponen pelunasan. Yang 10 juta. Nah, untuk komponen yang 25 juta apabila mau diambil, maka untuk jamaah haji itu harus menyampaikan sebuah permohonan kepada kantor Kementerian Agama dengan didukung tentu saja sebagaimana misalnya KTP yang asli, kemudian rekening, kemudian satu hal yang perlu saya sampaikan termasuk dana setor awal biaya penyelenggaraan ibadah haji atau setor BP ini harus. Kemudian yang kedua, aplikasi transfer daripada awal BP. Ini untuk aplikasi transfer awal BP ini adalah yang nanti yang klik ini adalah dari Kementerian Agama, sudah by system. Itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua, SPPH. Jadi ini juga menjadikan syarat-syarat bagi mereka yang ingin mengadakan atau pembatalan, yaitu surat pendaftaran pergi haji atau SPPH, ini harus diberikan. Ini apabila mereka mau membatalkan yang biaya pendaftaran awal yang sebesar 25 juta. Tapi ketika yang mau mengambil hanya yang pelunasan, ini adanya bukti setor lunas yang paling utama. Tapi itu saja KTP dan semuanya itu menjadikan hal syarat wajib. Kemudian yang kedua termasuk aplikasi setor lunas. Aplikasi setor lunas ini mungkin ini adalah kaitannya dengan masalah aplikasi, ini berarti nanti akan menyangkut bank kemudian dengan Kemenang. Jadi akan disesuaikan dan dilihat dalam sebuah sistem. Itu mengenai pembatalan. Tapi kalau untuk misalkan ada jamaah yang memang saya tidak membatalkan, uang itu sudah lunas Pak, tapi tidak untuk pelunasannya ini tidak usah diambil lah, ini yang 10 juta saya simpan saja, nanti tinggal saya menunggu waktunya saja. Nah kalau yang seperti itu uangnya aman ya Pak ya? Oh dijamin aman Mas. Dijamin aman ya. Jadi ketika nun sewu, kalaupun jangankan yang 10 juta, jangankan yang 25 juta, bahwa sistem pengelolaan keuangan haji ini adalah sudah diatur resmi, ini didukung, bahkan ini yang paling tanggung jawab adalah negara, karena yang mengelola ini juga dibentuk oleh negara, Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi dari uang jamaah itu udah dijamin aman, dijamin aman. Jadi kalau ada berita
nanti khawatir uangnya digunakan ini. Bahkan mohon maaf, ini nanti ada termasuk hoak bahwa kegagalan pemberangkatan haji Indonesia yang tahun 2021 ini dengan masif adanya hoak karena digunakan untuk membangun infrastruktur oleh Presiden Jokowi. Misalnya untuk bangun tol, bangun jembatan, bangun bandara, itu adalah salah besar. Kemudian termasuk ada juga isu kegagalan bahwa Kementerian Agama gagal melakukan diplomasi dengan Saudi Arabia. Sebenarnya adalah sangat-sangat besar. Karena diplomasi sebenarnya tidak menjadikan masalah. Karena duta-duta perjalanan haji itu di Arab kita juga sangat-sangat ready, sangat on. Tetapi di masa pandemi itu kemarin begitu sulitnya ketika dari Kemenak misalnya mau menandatangani surat perjanjian kerja, surat perjanjian kontrak itu sangat tidak mungkin. Karena kemarin dalam masa pandemi itu penerbangan untuk Saudi Arabia aja kita juga tidak bisa melakukan. Betul. Karena penandatanganan perjanjian kerja ini juga tidak bisa diwakilkan. Ini satu hal juga. Kalau dikatakan Kementerian Agama melakukan diplomasi ini yang gagal atau tidak bisa, ini juga sangat-sangat tidak mungkin. Dan kalaupun ini misalnya Saudi Arabia memberangkatkan dalam kurun waktu tinggal waktu 1,5 bulan, ini juga sangat akan merugikan jamaah. Karena secara idealnya itu untuk persiapan paling tidak 4 bulan sebelum berangkat sudah ready. Nah, kalau seandainya ini jadi misalnya kok tinggal waktu kurang 1,5 bulan kok Saudi Arabia mengatakan oke, sip, itu juga kita juga nanti yang rugi sendiri jamaah. Jamaah, betul. Jadi sebetulnya ketika misalkan ini pun dipaksakan untuk berangkat, misalnya gitu begitu. Nah, ini apa gambarannya seperti apa, Pak? Mungkin kan karena kita juga masih di tengah pandemi, ini pasti di sana akan menjadi sesuatu yang berbeda begitu. Jadi seandainya pun misalnya kok berangkat menggunakan porsi 50% atau 30%, ini juga sangat membahayakan. Situasinya masih pandemi. Karena tidak ada yang bisa menjamin keselamatan jamaah. Betul. Nah, makanya dalam kondisi ini Kementerian Agama mengambil langkah yang sangat tepat, yaitu dengan menurunkan atau menerbitkan KMA 660. Ini sebenarnya kan dalam rangka untuk berikan kepastian, keamanan. Coba kalau misalnya berangkat, siapa yang mau menjamin di masa pandemi? Nggak ada, Mas. Makanya ini perlu saya sampaikan kepada masyarakat. Oke lah, yang paling penting kita memang harus bersabar. Karena haji itu memang semata-mata panggilan Allah, panggilan Allah. Betul. Kalau memang masanya berangkat, Allah sudah mendaki, insya Allah tetap berangkat. Betul. Dan kembali lagi kaitannya dengan calon jamaah haji, mungkin untuk tidak hanya untuk Kebumen, tapi untuk Indonesia juga, ini untuk rentan usianya pun ini juga termasuk rentan usia yang beresiko, mungkin seperti itu. Mungkin mayoritas lansia seperti itu, Pak Pan. Tidak hanya resiko, Mas. Di atas 60% itu boleh dikatakan yang berangkat haji itu adalah resiko tinggi. Tidak hanya resiko. Malah resiko tinggi begitu. Resiko tinggi. Karena usianya yang sudah lanjut, dan rata-rata yang berangkat itu mesti sudah, kalau istilah sekarang yang lagi tertentu komorbid mereka kan sudah punya penyakit bawaan yang seolah fisiknya sehat tapi dia sebenarnya punya penyakit. Ini juga rentan. Ini menjadi hal yang menjadi perhatian khusus. Dan boleh dikatakan memang haji kita sebagian besar itu yang berangkat memang lansia. Nah, betul, baik. Jadi ini sebetulnya lagi-lagi demi keselamatan para calon jamaah begitu ya Pak Panut ya. Baik, nanti masih ada satu segmen lagi, kita jeda terlebih dahulu untuk pemirsa Rati TV dan juga pendengarin FM. Jangan kemana-mana, tetap di Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen. Aku selalu membanggakan ibuku. Tapi sudah berhari-hari ini ibu tidak bisa pulang ke rumah. Untuk sementara ini, aku akan menjalankan pesan ibu. Selalu memakai masker dan tidak berdekatan dengan orang lain. Rajin mencuci tangan. Aku rindu ibu. Aku rindu dipeluk ibu.
udah 56 tahun. Udah puluhan tahun ini muka nemenin aku kan. Udah banyak sisa-sisa make up, terus serum apa, udah nempel semua. Kalau pakai Cokowet Gluta Kolagen itu cuman 1-3 hari doang. Biar nanti bersih sampai dalam-dalam. Bersinar pantesan dong. Ini adalah lanting produksi asli Kebumen. Oke. Alhamdulillah, walaupun ini lanting masih terbungkus besar, seperti halnya jiwa beliau, tetap memiliki semangat yang luar biasa besar. Maturun ya Kang? Oke. Orang salaman tetap seduluran. Bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang. Kebumen, kota patriot. Kita tidak bisa menyerah dari pandemi COVID-19. Percayalah, sebagai salah seorang pecintas, saya pribadi, Arief Sugianto, Bupati Kebumen, bila kita semangat dan selalu positif, kita akan lebih bisa pulih dari COVID-19. Kuncinya adalah bergerak bersama, saling menjaga sesama. Insya Allah, Corona dapat kita atasi secara bersama-sama. Yang terbaik bukanlah yang datang dengan segala kelebihan, tetapi dia yang datang dan tidak pernah menyerah dengan segala kekurangan yang ada. Halo semua, pemerintah sudah banyak membantu masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial. Bagaimana kalian tahu? Apakah kalian mendapatkan bantuan itu? Sekarang di Kebumen ada aplikasi Sobatku, sistem informasi bantuan sosial terpadu Kebumen. Kalian bisa mengakses Sobatku di alamat situs sobatkukebumen.com. Mari kita simak contoh berikut. Kita akan mencari tahu apakah Ibu Aminah dari Desa Bandung mendapatkan bantuan sosial. Maka kita pilih tombol cek dengan nama. Kemudian kita pilih Kecamatan Kebumen, lalu Desa Bandung. Selanjutnya ketik Aminah, klik tombol cari. Muncul informasi hasil pencarian. Mudah bukan? Kalian juga bisa menyampaikan pengaduan. Dengan Sobatku, data bansos ada di tangan. Dinsos PPKB menuju organisasi digital. Sobatku, siji bokabean. Pagi, geng. Pagi, Mi. Sebut passwordnya dulu, biar lebih aman. Password, Tangan, wajah, jarak, permukaan. tangan, wajah, jarak, permukaan. Sebelum masuk rumah, passwordnya jangan kelupaan. Password? Tangan, wajah, jarak, permukaan. Stop, ada yang ketinggalan. Passwordnya tolong disebutkan. Password? Tangan, wajah, jarak, permukaan. Password yang membantu mengambil kembali dunia kita dari corona. Tangan, wajah, jarak, permukaan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Sore Kebumen bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Kali ini kita masih bersama beliau Bapak Haji Panut SPDMM selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Dan di segmen terakhir ini kami juga membuka kesempatan untuk para audiens yang ada di studio. Beliau Bapak Kiai Haji Mawardi dari PT Afrahdiani Mandiri. Mungkin yang pertama apa yang disampaikan Pak kaitannya dengan tema kita sore hari ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari penyelenggara umroh PT Afrahdiani Mandiri yang kita sampaikan untuk kepada khususnya Kemenak bahwa penyelenggara ini kapan mau bisa dilaksanakan setelah pandemik ini. Kapan begitu ya Pak? Kepastiannya begitu? Kepastiannya atau ancer-ancer aja lah kayak gitu. Oke. Tapi kalau kaitannya dengan penyelenggara ini apa yang sudah disiapkan Pak kaitannya mungkin penyesuaian dengan adanya pandemi COVID-19 ini kan otomatis juga harus lebih ketat lagi untuk persiapannya. Sejauh ini seperti apa Pak Mawardi? Sebetulnya sudah kita persiapkan semua. Saya juga masih punya 12 orang belum diberangkatkan. Sudah 2 tahun Pak. Nah, sudah 2 tahun menunggu begitu. Nunggu mau diberangkatkan di pandemi nanti di sana 14 hari. Ya kalau nggak kena, kalau di Arab Saudi kena.
kita lebih mundur lama lagi, begitu. biaya sangat membengkak, jamaah nggak mungkin dimintai, gitu. Baik. Jadi semua persiapan sebetulnya udah, uang sudah, pendaftaran sudah, nomor dari Kemenak Pusat sudah. Ya kita tinggal berangkat. Tinggal berangkat sekarang. Penerbangannya itu 50%, berarti kan lebih mahal lagi, Pak. Kalau lebih mahal terus nanti gimana jamaah? Nah, betul. Belum Jadi hotelnya, belum hotel dan sebagainya begitu iya, ya, Pak. maka Ya? dari itu kapan mulailah kita berangkat lagi? Soalnya udah 2 tahun udah vakum. Baik, mungkin langsung ditanggapi Pak Panut seperti Oke, apa terima kasih Pak tanggapannya? Marti dari Mitra Kemenak. Yang paling pertama memang kalau pertanyaan ini kapan, ini kita belum bisa memastikan kapan. Tapi saya yakin sebenarnya ini bisa diikhtiari, Pak. Apa ikhtiar kita adalah satu, karena ini protokol kesehatan harus kita ketat. Jadi mohon maaf, kalau masyarakat itu ketat, satu, masker tetap menggunakan, sering cuci tangan dan menggunakan sabun, dan pada air yang mengalir, mengurangi jarak harus diperhitungkan, Menjaga, kerumunan dijauhi, mobilitas dikurangi. Itu saya yakin salah satu ikhtiar untuk itu. Karena ketika ini sudah bisa dilakukan, saya yakin ini akan mempercepat pandemi ini. Betul. Karena kemarin mohon maaf sebelum kemarin hari Lebaran kan sebenarnya sudah mulai menurun, mulai melandai, Pak, mulai menurun. Tapi kan ya lagi-lagi ini masyarakat, jadi belum bisa melakukan sebagaimana yang disebut sebagai new normal. Kehidupan baru itu seperti apa sih kan gitu kan. Itu sebenarnya kalau tanya kapan, tapi saya yakin, saya optimis kalau masyarakat nanti bisa menyesuaikan. Insya Allah tahun depan saya tidak bisa memastikan karena kepastian itu hanya dari Allah. Betul. Tetapi bisa diusahakan. Saya yakin tahun depan mesti insya Allah bisa berangkat. Insya Allah pasti ada gitu ya. Insya Allah ya, Pak ya. Insya Allah. Tapi lagi-lagi ini juga berkat dukungan dari masyarakat juga Iya, katanya betul. dengan protokol kesehatan begitu ya Pak Panut ya. Baik, kemudian saya ke Pak Johan, katanya dengan para calon jamaah haji begitu ya Pak ya. Ini untuk penyuluh agama Kabupaten Kebumen ini seperti apa sejauh ini Pak langkah-langkah yang dilakukan? Baik, kami dari penyuluh agama Kecamatan Kebumen, kami menginformasikan kepada masyarakat untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan tentang haji 2021 ini yang dibatalkan. Tentunya dengan memberikan pengertian-pengertian yang bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Tapi apakah dari masyarakat sendiri, mungkin terutama para calon jamaah haji ini ada kekecewaan mungkin? Kalau kekecewaan ya ada, karena yang semangat masyarakat pasti ingin menjalankan kewajiban haji, tapi karena suasananya memang seperti ini, kita wajib untuk memberikan pengertian tentang hal itu. Oke, betul. Jadi lagi-lagi ini juga harus bersabar begitu ya Pak Panut ya. Nah ini terutama untuk masyarakat sendiri Pak, sebetulnya sembari menunggu begitu ya, sembari menunggu kan kita juga harus mempersiapkan diri. Lagi-lagi kondisi psikis, kondisi fisik ini juga harus tetap dijaga. Mungkin dari Pak Panut ada tips-tips sendiri atau tidak Pak, ini supaya masyarakat dalam kurun waktu menunggu diberangkatkannya nanti mereka dalam kondisi fit dan mereka dalam kondisi yang prima begitu. Yang paling pertama gini Mas, iman. Jadi kita harus yakin, apalagi ini kan sebenarnya penyebab utamanya kan pandemi, Pak. Kita harus percaya bahwa pandemi ini memang ada, sehingga kita harus melakukan sesuatu agar pandemi ini segera selesai, itu yang paling pertama. Yang kedua, untuk agar mereka bisa fit, ya tidak ada kata lain kecuali menjaga imun. Apa caranya? Satu, ya sudah, pastikan istirahatnya cukup, makannya juga harus terpenuhi, baik secara gizi maupun kepenuhan yang lain itu harus terpenuhi. Syukur bisa memenuhi sebagaimana gizi-gizi yang harus kita penuhi. Yang ketiga, kita harus tambahi olahraga, Pak. Kasarannya saya mau sokoyo ini tambahi dikir, makan, olahraga. Insya Allah itu kita akan kuat. Jadi imun kita. Yang penting kita bahagia. Kalau persoalan kecewa seperti yang disampaikan teman penyuluh, mesti ada. Makanya saya sampaikan terima kasih teman-teman penyuluh yang terus sudah memberikan
penyuluhannya. Cara situ Mas. Baik, jadi harus positive thinking begitu ya Pak ya. Yes. Baik, ini ternyata waktu kita sudah di akhir acara Pak. Saya ke Pak Manut kembali. Mungkin ada yang disampaikan Pak kaitannya dengan himbauan kepada masyarakat dengan tema kita sore hari ini, kebijakan dan juga kaitannya dengan pedoman pembatalan haji tahun 2021. Terima kasih. Statement yang paling saya sampaikan pada close statement ini adalah satu, masyarakat ayo bersabar. Yang kedua, kita tetap beribadah. Yang keempat, kita harus menjaga imunisasi dan maksud kami menjaga imun kita. Dan yang terpenting adalah bahwa kita tuh tetap hidup dengan menjalankan protokol kesehatan ketat. Itu menjadi penting. Ya, baik Pak. Ini saya lupa, ada satu pertanyaan yang memang sepertinya harus ditanyakan begitu ke Pak Panut. Katanya dengan para calon jamaah haji, apakah diwajibkan untuk vaksin, Pak? Kalau vaksin sebenarnya memang sejak dulu pun vaksin memang harus, Mas. Cuma kalau di era-era normal, vaksinnya kan hanya vaksin meningitis. Nah ini untuk yang haji, sebenarnya kemarin sudah ada ibaratnya rambu-rambu. Artinya apa? Bahwa jamaah haji kami di Kebumen pun kami utamakan, kami usulkan untuk mendapatkan vaksin dahulu. Dengan harapan agar semoga tahun ini bisa berangkat. Tapi kan keadaannya seperti ini. Jadi kalau kewajiban vaksin, itu hukumnya saya rasa pasti Pak. Pasti ya. Lepas vaksinnya apa? Karena meningitis termasuk wajib Pak. Oke, termasuk vaksin COVID-19 ya? Vaksin, ya? Apalagi COVID. Betul. Kemarin juga kita sudah melakukan vaksin. Baik, jadi ini juga himbauan juga untuk para calon jamaah ya. Betul. Ini juga mendukung program pemerintah kaitannya dengan vaksinasi ini. Monggo untuk para calon jamaah haji ini jangan menunda-nunda nanti-nanti begitu ya. Kalau bisa kalau ada siap. Nah, betul. Jadi supaya imunitasnya juga tetap terjaga begitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Pak Panut kali ini sudah memberikan informasi kaitannya dengan kebijakan haji tahun 2021. Kami juga ucapkan terima kasih untuk beliau Bapak Mawardi dan juga Pak Johan, dan yang pasti untuk pemirsa Radio TV serta pendengar FM, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan kembali lagi kami ingatkan, sayangi diri, keluarga dan orang lain di sekitar kita dengan tetap mengenakan masker pada saat beraktivitas, kemudian rajin mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan untuk mencegah penularan COVID-19. Dan akhirnya saya Dede Setiawan beserta kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.